Ada pertanyaan klasik, mana lebih bernilai, komoditas yang diperdagangkan atau nama dagang? Tempo dulu, ketika nama dagang belum memasyarakat, barang dagangan jauh lebih berharga. Tetapi di era globalisasi, di mana segala macam barang bisa dibikin di hampir semua sudut dunia dengan kualitas seragam, menampilkan persyaratan tersendiri. Dampaknya, nama dagang bisa lebih bernilai serta sangat berpengaruh terhadap harga jual, meski kualitas barangnya mungkin sama. Contoh paling mudah mungkin celana Levi's atau sepatu Nike. Ketika label namanya dicopot, harganya bakal merosot dan bahkan tak bakal ada yang percaya bahwa sebenarnya barang dan kualitasnya sama. Ini pula yang sudah dan bakal terjadi selama produsen kita masih bertaraf tukang jahit dan sekedar antri menunggu pesanan dari luar. Ketika pesanan mulai dialihkan ke negara lain dan lisensinya dicabut, sulit bagi para produsen celana atau sepatu kita untuk memasarkan produknya. Mereka tentu saja masih tetap bisa membuat celana atau sepatu dengan bentuk, bahan, dan kualitas sama. Namun, untuk menjual soal lain. Tidak usah harus ke pasar dunia. Bahkan memasarkan di dalam negeri saja dia harus berjuang keras, terutama kalau nanti barang-barang serupa dari luar sudah masuk lebih leluasa. Ketika krisis moneter menimpa Indonesia, dan tak lama kemudian disusul kerusuhan massal membakar habis Jakarta, Theo Wijaya sedang berjalan-jalan di Singapura. Waktu itu, dalam pandangan masyarakat setempat, citra kami benar-benar jatuh. Apalagi disusul kiriman asap dari kebakaran hutan di Indonesia, membuat semua keindahan serta kebersihan andalan di sana berubah muram. Yang terdengar kalau tidak omelan, pasti umpatan terhadap negara kita. Saya malu, kok citra kita bisa begitu buruk. Bagi kebanyakan orang, mendengar omelan tetangga semacam itu hanya dihadapi sikap diam. Tetapi untuk Theo, lelaki kelahiran Pasuruan, Jatim, yang Desember mendatang genap berusia 50 tahun, justru merupakan cambuk dan memicu gagasan. Bagaimana menunjukkan kepada masyarakat Singapura
tidak semua produk Indonesia sampah tak berharga. Saya harus menawarkan komoditas yang bersih, sehat, layak konsumsi, dan memenuhi ambang kesehatan. Setelah mengamati suasana serta mempelajari kebutuhan warga masyarakat setempat, termasuk keluar masuk pusat perbelanjaan dan pasar, sambil menyadari bahwa Indonesia negara agraris, sebuah jawaban langsung singgah. Mereka pasti memerlukan sayur-sayuran organik yang diproduksi tanpa bantuan pestisida dan pupuk kimia. Theo Wijaya menemui Pater Agato Elsner yang telah merintis pembikinan lahan pertanian organik di kawasan Bogor sejak 17 tahun lalu. Mereka kemudian bekerja sama. Theo menampung semua sayur-mayur organik yang dihasilkan dan memasarkannya ke Singapura. Tentu saja perlu strategi khusus, sebab kami harus menciptakan pasar baru dengan jenis produk baru. Alumnus SMA Santo Yusuf Malang yang pernah mengikuti kursus ekonomi perusahaan di Amsterdam, Belanda, dan Berlin, Jerman ini mengungkapkan, strategi yang saya pakai memasarkan sayur-mayur organik bukan sebagai komoditas biasa, melainkan dikemas dan diberi nama dagang. Lahirlah produk Agato Agro. Kepercayaan tentu saja tidak bisa datang dalam waktu singkat. Para calon pembeli dari Singapura dia undang datang sendiri ke kebun untuk menyaksikan bagaimana proses pertanian organik yang dia kembangkan. Termasuk dia undang pihak inspektur kesehatan. Dengan demikian mereka bisa bertambah yakin bahwa sayuran organik dengan label tersebut mengikuti ketentuan serta bebas pestisida dan bahan kimia. Mereka tetap melakukan uji acak ketika barang datang. Maka pegangan utama untuk menjamin nama, jangan menipu pelanggan. Dalam zaman modern, ketika masyarakat dilimpahi kemakmuran, kesehatan tampil sebagai primadona. Sumber utamanya makanan sehari-hari. Pertanian konvensional tidak akan lepas dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Beragam bahan kimia tersebut
bukan saja merusak lingkungan, tetapi juga bakal mengganggu kesehatan. Residu pestisida sudah mulai ditemukan di sejumlah komoditas pertanian konvensional, serta semakin melebihi ambang batas toleransi kesehatan. Jika toksik atau racun tersebut terlanjur termakan dan masuk dalam jaringan tubuh, secara akut maupun kronis akan berakibat buruk. Orang sering keliru persepsi dengan mengandalkan pertanian tradisional dan benih unggul, pupuk, serta pestisida. Mereka percaya produksinya bisa dipacu. Bagaimanapun, produk pertanian kita akan tetap kalah efisien dengan pertanian luar negeri yang didukung mekanisasi serta lahan luas. Theo menambahkan, dalam pertanian organik, dengan misi ikut mengembangkan pilihan makanan sehat, pelestarian lingkungan, serta mempertahankan keragaman hayati atau biodiversity, sifatnya padat karya. Maka jauh lebih cocok untuk kondisi Indonesia, di mana tenaga kerja tersedia melimpah. Sekitar 50 jenis sayur mayur organik dengan label Agato Agro, sejak tomat sampai kubis, dari kacang panjang sampai seledri, sudah mulai menguasai pasar Singapura. Sebagian kecil merambah pasar Jepang, dan bulan September ini produknya bisa diperoleh di Rans Market Jakarta. Strategi yang dengan sengaja dipilih Theo Wijaya adalah lebih dulu memantapkan pasokan untuk Singapura. Persyaratan mereka paling ketat, sensornya paling cermat, dan petugasnya paling teliti. Begitu lulus di sana, di bagian dunia manapun produk kita pasti bakal diterima pasar. 3 kali seminggu, beragam sayuran organik produk Agato Agro diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Changi dengan pesawat angkut. Semuanya berlangsung cepat untuk menjaga kesegaran, karena yang diperdagangkan sayur mayur. Dari sejumlah perkebunan organik seluas 15 hektar di Cisarua, Jawa Barat, para petani misalnya memanen sepanjang hari Senin. Pada malam harinya langsung dibungkus dalam plastik dengan ukuran tertentu sambil diberi label untuk kemudian diangkut ke Cengkareng. Selasa pagi diterbangkan ke Singapura, dan sesudah tengah hari berebut orang mulai membelinya di berbagai pasar swalayan dan pusat perbelanjaan setempat. Menurut taksiran, kebutuhan sayur mayur Singapura sekitar 1.000 ton per minggu. Theo Wijaya baru sanggup memasok rata-rata 10%-nya dalam jenis sayuran organik. Saya berharap bisa menambah sampai 400 ton
antara lain bekerja sama dengan lembaga pertanian di Jatim memakai model petani plasma. Dalam era perdagangan bebas, datangnya pesaing, juga munculnya eksportir dari negara lain, tentu saja tidak bisa ditolak. Tentang hal ini, jawabannya sudah tersedia. Itulah manfaatnya nama dagang. Sekali kita sudah sanggup meyakinkan pasar, produk kami terbaik, orang lain hanya akan menjadi pengekor yang bakal berada pada beberapa langkah di belakang. Tetapi, apakah tak takut menghadapi saingan produk pertanian konvensional yang harganya relatif lebih murah? Theo Wijaya menukas, kalau sudah terlanjur sakit, kita bakal merasa uang berapa banyak pun tidak bakal ada manfaatnya. Maka konsep hidup sehat harus menjadi panutan. Dan itu hanya bisa diperoleh dari bahan makanan organik, bebas pestisida, dan bahan kimia. Kisah Theo Wijaya dimuat di Harian Kompas 3 September 2001 berjudul Strategi Theo Kuasai Pasar Singapura. Tulisan Julius Purr.